Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang akan mempresentasikan tentang listrik statis. Secara garis besar, kelompok kami akan membahas tentang peta konsep dari listrik statis, isi materi dari listrik statis, aktivitas siswa yang dapat dilakukan untuk membuktikan adanya listrik statis, evaluasi dan pembahasannya. Yang terakhir yaitu petunjuk guru. Baik, selamat menyimak video dari kelompok kami. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang listrik statis. Nah, di dalam listrik statis ini ada 3 pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang muatan listrik. Muatan listrik di sini ini tersusun dari atom ya. Atom di sini kan ada 3. Yang pertama ada proton, yang kedua ada neutron, yang ketiga ada elektron. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang sifat muatan listrik. Nah, sifat muatan listrik ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu ada muatan positif, yang kedua ada muatan negatif. Dan yang ketiga yaitu tentang hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb di sini ditulis ke dalam persamaan F sama dengan K dikali Q1 dikurangi Q2 per R pangkat 2. Ketika hujan turun, kita sering mendengar suara gemuruh. Nah, pada saat fenomena tersebut itu dinamakan fenomena alam yang sering disebut sebagai petir. Apakah teman-teman pernah melihat petir? Atau bagaimana sih proses terjadinya petir tersebut? Dan apakah petir itu berbahaya bagi kehidupan manusia? Nah, kalau misalkan kalian belum tahu atau belum paham, mari kita simak pembahasan selanjutnya. Nah, petir itu adalah salah satu contoh gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan ya, pada musim hujan. Nah, petir ini terjadi karena gesekan antara awan yang melahirkan elektron-elektron bebas seperti itu. Nah, betapa luar biasanya ya Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita sebagai manusia yaitu dengan rahmat hidayahnya berupa pikiran. Nah, dengan pikiran tersebut manusia itu dapat terus melakukan inovasi yang dapat menunjang kesejahteraan kehidupan manusia, yaitu salah satunya dengan listrik. Pada bab ini kita akan membahas tentang konsep listrik statis dan gejala alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian listrik statis. Nah, listrik statis atau elektrostatis itu mempelajari tentang muatan listrik yang berada dalam keadaan diam. Nah, listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tidak tetap. Tapi, jika terjadi pengosongan muatan, itu akan memakan waktu yang cukup singkat. Atau definisi lain tentang listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan di mana muatan kelistrikannya itu tidak bergerak dan biasanya terdapat pada benda yang bermuatan listrik. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang muatan listrik. Pada muatan listrik ini, atom itu merupakan suatu dasar materi yang terdiri atas inti atom yang dikelilingi oleh elektron partikel-partikel penyusun atom. Nah, pada partikel penyusun atom itu ada 3. Yang pertama ada elektron atau muatan negatif. Yang kedua ada proton atau muatan positif. Dan yang ketiga ada neutron, itu muatannya netral. Inti atom di sini terdiri dari proton dan neutron. Sementara elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Kenapa? Karena lintasannya itu tertentu, atau berada pada kulit atom. Nah, jadi listrik statis ini terjadi karena adanya perpindahan elektron. Nah, kenapa benda tersebut menjadi bermuatan elektronnya? Karena dipindahkan dari satu benda ke benda yang lainnya. Baik, selanjutnya yaitu sifat-sifat muatan listrik.
Benda-benda yang bermuatan listrik apabila saling didekatkan akan mengalami gaya tarik ataupun gaya tolak. Gaya tarik terjadi apabila barang atau benda yang didekatkan mempunyai muatan listrik yang berbeda. Contohnya pada gambar di bawah ada muatan positif dengan negatif. Gaya tolak terjadi apabila barang atau benda yang didekatkan mempunyai muatan listrik yang sejenis ataupun sama. Contohnya, pada gambar di bawah ada muatan positif dengan positif, ada muatan negatif dengan negatif. Jadi, benda-benda yang mempunyai muatan listrik sejenis akan saling tolak-menolak, dan benda-benda yang mempunyai muatan listrik tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb ditemukan oleh seorang ilmuwan di bidang fisika berkebangsaan Prancis, yaitu oleh Charles Augustin de Coulomb pada akhir abad ke-18. Hukum ini berbunyi, gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya, serta berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb, Q adalah muatan listrik, R adalah jarak antara kedua muatan, dan K adalah koefisien. Selanjutnya yaitu medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik dinamakan muatan sumber, sedangkan muatan lain yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik muatan sumber dinamakan muatan uji. Perhatikan pada gambar di bawah. Pada gambar A, ada gaya listrik yang bekerja pada muatan-muatan yang diletakkan dalam ruang di sekitar muatan sumber A. Pada gambar B, ada garis hayal arah medan listrik. Arah gaya listrik muatan positif akan keluar dan muatan negatif ke dalam. Kuat medan listrik dapat didefinisikan dalam persamaan berikut. Pada muatan uji, persamaannya adalah E sama dengan F dibagi Q0, sedangkan pada suatu titik persamaannya adalah E sama dengan K Q dibagi R kuadrat. Dengan E adalah kuat medan listrik, F adalah gaya Coulomb, K adalah konstanta Coulomb, dan Q besar muatan listrik, Q0 besar muatan uji, dan R adalah jarak muatan terhadap titik tertentu. Baik, selanjutnya yaitu cara membuat benda bermuatan listrik. Ada 3 cara untuk memberi muatan pada listrik statis, yaitu yang pertama penggosokan. Benda netral digosok dengan benda lain, contohnya adalah penggaris plastik digosokkan ke rambut yang kering akan bermuatan negatif, karena elektron dari rambut akan pindah ke penggaris. Yang kedua yaitu dengan cara induksi. Nah, pemisahan muatan yang terjadi tersebar merata pada suatu benda menjadi teratur antara muatan positif dan muatan negatifnya. Contohnya adalah muatan netral didekati dengan muatan positif, maka ujung benda dari benda netral tersebut akan berisi muatan negatif saja. Yang ketiga yaitu dengan cara konduksi. Nah, benda disatukan dengan benda lain sehingga muatan negatif akan berpindah dari benda satu ke benda yang lainnya. Contohnya adalah benda logam bermuatan positif disentuhkan dengan benda logam lain yang tidak bermuatan atau netral. Maka elektron-elektron bebas dalam logam yang netral akan tertarik menuju logam yang bermuatan positif. Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakannya dalam mempelajari pengetahuan teknis, detail, kompleks, kontekstual, dan kondisional berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait masyarakat dan lingkungan sekitar. Contohnya dalam listrik statis. Penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari diantaranya ada pengendapan elektrostatis. Pengendapan elektrostatis ini digunakan untuk mengurangi polusi udara oleh abu pembakaran batu bara, pembangkit tenaga listrik, dan mengurangi pencemaran debu dalam suatu ruangan. Pengendapan elektrostatis ini menggunakan saringan kawat yang diberi muatan negatif dan lempeng-lempeng logam yang diberi muatan positif. Selanjutnya, sisir rambut. Nah, pada saat kita menyisir rambut yang kering, maka rambut akan menempel dan tertarik oleh sisir. Nah, pada awalnya, sisir dan rambut tidak bermuatan atau netral.
Suatu atom yang netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Pada saat menggosokkan sisir ke rambut, maka elektron dari rambut akan berpindah ke sisir, sehingga sisir akan bertambah elektronnya. Sisir yang mendapat tambahan elektron akan menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut yang melepas elektron akan menjadi bermuatan positif. Ada sangat banyak praktikum yang dapat dilakukan untuk membuktikan adanya listrik statis. Namun, kelompok kami memilih untuk praktikum yang sederhana, yaitu hanya membutuhkan dua alat seperti penggaris plastik dan kertas saja. Untuk pelaksanaannya, siapkan penggaris plastik dan kertas, kemudian potong kertas menjadi potongan yang lebih kecil atau disobek. Kemudian, gosokkan penggaris plastik ke rambut kering selama beberapa saat. Lalu, dekatkan penggaris plastik ke potongan kertas yang telah disobek tadi. Dapat dilihat pada gambar, kertas akan menempel ke penggaris plastik tadi. Hasil dari percobaan yang telah dilakukan tadi yaitu penggaris plastik akan menarik potongan kertas dan membuat kertas menempel di penggaris plastik. Yang membuat kertas menempel pada penggaris plastik ternyata pada saat digosokkan ke rambut yang kering, energi listrik statis yang berdiam pada penggaris berubah menjadi energi magnet, sehingga membuat kertas menjadi tertarik ke arah penggaris plastik. Atau uraian yang lainnya, muatan listrik di penggaris plastik berubah menjadi negatif, sedangkan rambut bermuatan positif, sehingga pada saat penggaris didekatkan dengan kertas atau rambut, keduanya akan saling tarik-menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Irma Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang evaluasi atau contoh soal listrik statis beserta pembahasannya. Baik, yang pertama, diketahui muatan listrik Q1 positif dan Q2 negatif, di mana di sini ada 4 pernyataan, yaitu 1. Muatan Q1 menarik muatan Q2, 2. Gaya kolom sebanding dengan Q1 dan Q2. 3. Gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara Q1 dan Q2. 4. Kuat medan listrik di tengah-tengah antara Q1 dan Q2 adalah 0. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh 1. Muatan Q1 menarik muatan Q2. 2. Gaya kolom sebanding dengan Q1 dan Q2. 3. Gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara Q1 dan Q2. Jawaban pernyataan yang benar yaitu ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3. Baik, selanjutnya contoh soal yang kedua. Dua buah muatan listrik yang nilainya sama diletakkan pada jarak R meter sehingga terjadi gaya kolom sebesar F1 Newton. Ketika jarak keduanya diubah menjadi 2 kali semula, gaya kolom yang dialami menjadi F2. Yang ditanyakan yaitu perbandingan F1 dengan F2. Pembahasan dari soal tersebut yaitu diketahui rumusan gaya kolom F sama dengan kaki 1 dikali Q2 per R kuadrat. Dari rumus di atas diketahui F sebanding dengan 1 per R kuadrat. Di mana diketahui dari soal R2 sama dengan R1, sehingga F1 per F2 sama dengan R2 per R1 kuadrat menjadi F1 per F2 sama dengan 2R1 per R1 kuadrat menjadi F1 per F2 sama dengan 4:1, sehingga perbandingan F1 dengan F2 adalah 4:1. Kemudian contoh soal yang ketiga. Sebuah benda bermassa 20 gram dan bermuatan Q sama dengan plus 0,5 mu kolom digantungkan pada seutas tali ringan yang masanya dapat diabaikan. Tepat di sebelah kanan benda pada jarak 15 cm diletakkan muatan Q aksen sama dengan min 1 mu kolom yang menyebabkan posisi benda menjadi seperti gambar. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 nm kuadrat C, tegangan pada tali dekat pada harga dalam Newton adalah, maka pembahasan dari soal tersebut yaitu diketahui M sama dengan 20 gram diubah menjadi 0,02 kg, kemudian Q sama dengan plus 0,5 mu C diubah menjadi 0,5 dikali 10 pangkat min 6 kolom, kemudian R sama dengan 15 cm
diubah menjadi 0,15 meter. Kemudian Q aksen sama dengan min 1 mu kolom diubah menjadi min 1 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Yang ditanyakan yaitu tegangan pada tali. Sebelum kita menentukan tegangan pada tali, kita cari dulu gaya beratnya dengan rumus W sama dengan M kali G. Kita masukkan semua angka-angkanya ke dalam rumus tersebut menjadi W sama dengan 0,02 dikali 10 sama dengan 0,2 Newton. Kemudian kita cari gaya kolomnya dengan rumus F sama dengan kaki 1 dikali Q2 per R kuadrat. Kemudian kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus tersebut menjadi F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 0,5 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 per 0,15 kuadrat. Menjadi F-nya sama dengan 0,2 Newton. Selanjutnya kita menentukan tegangan pada talinya menggunakan rumus T sama dengan akar W kuadrat ditambah F kuadrat menjadi T sama dengan akar 0,2 kuadrat ditambah 0,2 kuadrat menjadi T sama dengan 0,28 Newton. Maka tegangan pada talinya yaitu 0,28 Newton. Selanjutnya, contoh soal yang keempat. Sebuah kapasitor 200 mF yang mula-mula tidak bermuatan dialiri 10 mA selama 10 sekon. Beda tegangan yang terjadi pada kapasitor adalah pembahasan dari soal tersebut. Diketahui C sama dengan 200 mF diubah menjadi 0,2 farad, kemudian I sama dengan 10 mA diubah menjadi 0,01 ampere, dan T sama dengan 10 sekon. Kita akan menentukan beda potensial, maka kita menggunakan rumus Pi sama dengan Q per C atau Pi sama dengan I kali T per C. Kita masukkan semua angka-angkanya ke dalam rumus tersebut menjadi Pi sama dengan 0,01 dikali 10 dibagi 0,2 sama dengan 0,5 volt atau 500 mV. Maka beda tegangan yang terjadi pada kapasitor adalah 500 mV. Baik, contoh soal yang kelima. Bila sebuah partikel bermuatan 4 kali 10 pangkat min 19 C ditempatkan dalam medan listrik homogen yang kuat medannya 1,2 dikali 10 pangkat 5 N per C, maka partikel tersebut akan mengalami gaya sebesar pembahasan dari soal tersebut yaitu diketahui Q sama dengan 4 kali 10 pangkat min 19 C, E sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 5 N per C. Kita akan menentukan gaya kolom, maka kita menggunakan rumus F sama dengan Q dikali E. Kita masukkan semua angka-angkanya ke dalam rumus tersebut menjadi F sama dengan 4 kali 10 pangkat min 19 dikali 1,2 dikali 10 pangkat 5 menjadi 4,8 dikali 10 pangkat min 14 Newton. Maka partikel tersebut akan mengalami gaya sebesar 4,8 dikali 10 pangkat min 14 Newton. Tunjuk guru atau tutor. Pertama, peserta didik harus mengamati konsep tentang listrik statis. Yang kedua, peserta didik harus mengidentifikasi masalah tentang listrik statis. Yang ketiga, peserta didik harus melakukan percobaan tentang listrik statis. Yang keempat, peserta didik harus menganalisis pengamatan percobaan listrik statis. Yang kelima, peserta didik harus menyimpulkan jawaban pada percobaan listrik statis. Yang keenam, peserta didik harus melakukan evaluasi latihan terkait dengan listrik statis. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.